Yang merasa terwakili sama si Samsul rene. Hal lain yang bikin generasi muda itu hilang seleranya sama Samsul. Mereka malah mengatakan muak itu loh. Muak etikanya orang duwe. Wis ora cetha itu loh. Halo, ketemu lagi dengan Ngompol Ngopini Politik bersama Om Begawan. Wah, ini kayaknya Om Begawan ini bener-bener pengen berpesan ini kepada kalayak ramai. Khususnya bagi Ngompolers. Pesan ini agak serius ini. Jika masih ada keluarga, kerabat, tetangga, atau saudara, atau teman itu yang mendukung Prabowo Gibran, ini harus segera diingatkan. Ini beneran loh ini. Gak main-main ini. Soalnya kondisi psikis para pendukung mereka ini makin bablas, gak karu-karuan, belasak-belasak ini. Lah wong Pak Jokowi saja wis juga orang ngerti paugeran, apa-apa saja ditabrak. Wis ora netral dan sebagainya. Ini harus diingatkan. Om Begawan wis ora ameh ngomong masalah sang raja. Wis pirang episode kuwi tak kupas wis. Wegah wis males tuh. Pas sang raja. Sekarang yang ingin kita bedah bareng-bareng ini orang di lingkaran mereka ini. Ya, yang asalnya sama-sama dari partai di mana Gibran dan Pak Jokowi itu lahir dari PDIP. Nah, dua orang muda yang sama-sama dari partainya Gibran sama Pak Jokowi yang digadang-gadang jadi politisi besar gagal bertahan di PDIP karena nggak terpilih kemarin tuh 2019 jadi anggota DPR RI. Itu tergiur sama kekuasaan. Iya itu akhirnya pindah ke kubu sebelah, ke kubu 02. Lah dua orang muda ini terlena akhirnya, nggak tahan uji dan akhirnya ya say goodbye pada Mbak Mega. Ngerti toh dua orang itu? Bener toh? Pasti tahu mereka. Itu Mas Budiman sama Bang Maru Arar. Oh, Bang Arar kalau orang bilang. Lalu apa hubungannya sama mereka jadi gak rasional? Membela Prabowo dan Samsul. Lah omongannya ya tengklenyit tok. Tahu tengklenyit? Orang genah. Nah ini orang melambangkan politisi muda yang cerdas babar blas kok. Ya sekelas mereka loh, bekas orang-orang idealis di PDIP loh. Bareng pindah langsung tercemar namanya. Banyak pernyataan-pernyataan keduanya yang belarah-belarah orang genah. Meski cara keluarnya dua kader itu beda. Cuma mungkin alasannya podo itu, mutung, anyel, orang dadi anggota DPR. Mungkin loh ini. Tapi karena di lingkungan yang sama. Jadi yo rusak susu sebelahnya. Oh, bukan sebelahnya. Rusak susu sebelangga. Wah, ngomong susu kelingan susu gratis. Ini logika-logika mereka. Dalam membela perilaku Prabowo Samsul, orang merebublas dalam jagat analisis demokrasi yang mencerahkan, yang mencerdaskan. Ini dua politisi mantan politisi PDIP wis kelipuk, tidak bisa memberi teladan bagi anak-anak muda. Bagi dunia perpolitikan blas hilang. Nah, pendapat analisa atau komentarnya wis marai ora pinter. Marai masyarakat goblok. Iya, belangsak tenan. Ya bilang kita menyimak apa yang disampaikan mereka itu. Itu sudah seperti Om Begawan nyebut itu kayak ODGJ. Bukan sakit jiwa loh itu, tapi orang dengan gangguan jabatan. Artinya kemecer. Kemecer itu apa ya? Pingin bingit itu loh. Dan tergiur kekuasaan. Ini singkatan ODGJ loh, beda loh sama yang di rumah sakit jiwa itu. Yang kayak lainnya itu. Memang orang dengan gangguan jabatan, mau bagaimanapun, jabatan banyak membuat mereka linglung, bingung. Bengong ya dipleset ke ben burine foto. Yang terbaru sing anyar ini pernyataan Budiman ini
Komandan Prabu. Ning ora iso nggawa gerbonge. Dhewean dia. Yang bilang hanya Prabowo dan Samsul yang mewakili anak muda. Di paslon lainnya enggak ada. Ora enek jare omongan gladra itu. Walah Kang Budiman ini. Sebagai kaburan desersi dari PDIP. Stok yang lebih yahut di kandang banteng yang kapasitasnya di atas Samsul ora umum mukae. Oh jenengane ngerti dhewe. Oh ngerti dhewe mantan di PDIP ora mudeng. Wes jujur aja lah. Itu saya contohkan sama Bung Kamu itu ada Tina Tun, ada Hengki Kurniawan, ada Mas Eri Cahyadi, ada Gita Permata. Anak-anak muda semua itu yang kualitasnya hebat-hebat tuh. Darmaji Suratika dan lain sebagainya. Yang belum tahu mereka itu kader-kader PDIP muda yang berkuasa. Silahkan cari tahu. Nanti nek Begawan kudu jelas track record mereka. Ngomong saya habis loh. Lah kembali ke pernyataan Budiman itu. Lah apa karepe coba? Nah, maksudnya apa itu? Nyebut yang mewakili generasi muda hanya Prabowo Samsul. Itu jelas menyesatkan itu, menyesatkan. Dalam politik bicara muda itu bukan soal capres atau cawapresnya. Oh, murenom. Justru yang lebih penting apakah ada ide, gagasan atau program capres-cawapres yang mengakomodir kepentingan anak muda. Orang usianya, genah-genah orang genah. Ini Mas Budi piye to? Mantan ketua umum PRD barang cara berargumentasinya kayak nggak pernah ada di organisasi, bakul berambang ning pasar. Nah gini deh, silakan ngompol terus cek sendiri ke anak-anak muda. Apakah mereka suka mendiskusikan tentang SGIE atau LFP atau carbon straws atau greenflation dan lainnya lah. Malah kelingan greatflation sing kemarin Samsul ra cetha. Tak kok ora ngerti maksudnya. Nah ini tanya beneran loh nih. Di obrolan sehari-hari. Baik di wejangan ketika Begawan ngopi di warung atau ngobrol di kafe atau di medsos lah. Anak muda kita itu mendiskusikan hal itu. Enggak ada. Renek. Mengapa Begawan berani bilang begini? Lah aku lah ya duwe anak saya jenom toh. Tetangga saya itu mahasiswa kabeh, kebetulan saya ini punya kos-kosan itu. Banyak tuh, semuanya mahasiswa semua itu. Ada mahasiswanya dan beberapa sudah tak tanya itu. Yang ngekos di rumah saya itu, di kos saya. Enggak ada tuh, renek tuh. Yang merasa terwakili sama si Samsul renek. Hal lain yang bikin generasi muda itu hilang seleranya sama Samsul. Mereka malah mengatakan muak itu loh. Muak etikanya orang duwe. Ora cetha itu loh. Melanggar aturan dan mau menang yang sendiri. Lah ini anak-anak muda itu dalam 2 debat cawapres melihat Samsul si Gibran ini. Ketika KPU menyebut Gibran ini sulungnya Pak Jokowi, 2 kali pula meninggalkan podium. Ketika 2 kali debat cawapres. Sementara tata tertibnya itu menyebut cawapres mesti tetap di tempatnya. Aja dolan ning ndi-ndi. Debat kok mlayu rono mlayu rene. Jadi waktu ada kesempatan bicara, enggak perlulah jalan ke sana kemari. Kayak cari perhatian kayak sok jadi model saja itu. Kadang-kadang sok-sokan gini, begini-begini ngapain itu? Waktu jawab Profesor Mahfud, ini melecehkan itu. Melecehkan intelektualitas Pak Profesor Mahfud. Profesor loh ini. Memangnya anak muda sekarang senir ada begitu? Sama sekali nggak tahu. Yang begituan itu merendahkan lawan bicara, apalagi lawan bicara itu orang tua. Profesor yang dihormati oleh ribuan mahasiswa di perguruan tinggi, baik di Universitas Gadjah Mada UGM dan di berbagai universitas yang lain. Orang Indonesia itu masih punya kewarasan,
Nggak suka orang yang hobinya jumawa, kemaki, kemelinti itu loh. Apalagi merendahkan orang sekredibel Pak Profesor Mahfud MD. Siapa yang nggak kenal beliau? Pak Mahfud. Siapa yang meragukan integritas dan komitmennya pada penegakan hukum? Oh, renek, semua setuju. Semua angkat jempol dengan Pak Mahfud. Perjalanan karir baik di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, clear, bersih. Ini pantas ini menduduki wakil presiden ini untuk memimpin Republik Indonesia ke depan. Lah kok direndahkan sama anak kemarin sore. Ya, entek lo dirimu Samsul. Kowe ngidak-idak di mana bumi dipijak, langit harus dijunjung tinggi. Lah kok arep mbok runtuh ke dhewe. Marilah kita waras dan memegang teguh budaya kita, menghormati orang lain. Lah di agama dan tradisi kita itu melarang kayak gitu. Orang semiskin atau nggak punya apapun nggak boleh direndahkan. Lah ini ada seorang profesor dan masih menjabat sebagai menteri Menko Polhukam, dianggap rendahan itu sama si Samsul. Ini lagak dan gayamu itu blunder loh akhirnya. Banyak yang membenci akhirnya, banyak yang muak dan tidak mewakili anak muda, menyebabkan rakyat tidak simpatik sama sekali. Yang kayak gini kok Budiman bilang representasi anak muda, nggon ganti, logikanya di mana? Oh renek di kamus rakyat, bang. Keliru menyebut representasi anak muda. Ya, kelakuannya kayak gitu kok. Wah, parah nih Budiman Sujatmiko. Tanya saja orang yang sudah nikah. Tanya para pendukung kandidat nomor 2. Seandainya benar-benar mengagumi bapaknya Jan Etes atau Gibran, maukah anak-anak muda mereka punya perilaku seperti itu? Perilakunya loh. Cek saja itu. Siapa berani bilang gini? Ya kalau pengen begitu ya diaminkan saja. Lah dipikir Begawan itu belum ngetes. Ah, sudah ketemu pendukung mereka yang memuja-muja Gibran. Alasannya komplit kayak menu nasi goreng katanya Gibran itu. Bareng tak sahuri, ya wis nek anakmu kelak tak dongake kelakuane kaya kaya dia. Ya, malah mencak-mencak, muni-muni menggemari Gibran tapi anaknya didoakan seperti Gibran pada nggak mau. Kan itu menandakan ada yang keliru dalam karakternya Gibran sebagai calon wakil presiden dengan karakter seperti itu, dengan tingkah pola yang kekanak-kanakan dan melecehkan orang lain. Oh, seorang gendah itu. Muak kita ini. Nah, gimana Mas Budiman? Masih yakin Gibran mewakili anak muda? Canom kok gelem dampingi capres yang 2 kali keok sama bapaknya loh. Sama bapaknya yang mau didampingi loh. Ditambah usianya wis manula. Ya sudah hampir 73 tahun loh. Lalu apa yang kita banggakan? Nah ini Bang Marwarar ini, Bang Ara ini sampaikan tentang pasangan itu. Ya, sampaikan. Dan Bang Ara juga menyatakan itu. Juga memberikan statementnya. Katanya dia yakin menang 1 putaran katanya Bang Ara itu. Pindah ke PDI itu ngantemi PDIP, bela tetangga, lalu dia mengatakan Prabowo bisa menang 1 putaran. Dibilangi nggak percaya nih. Ya orang itu perilakunya cenderung seperti itu. Gini loh Bang Ara. Bila panjenengan tuh yakin menang 1 putaran, ketika jenengan sudah bela Prabowo, tapi saya yakin ini gerbong jenengan, gerbong Bang Ara tidak bakal ikut. Nah, kalau memang yakin menang 1 putaran, ngapain si Raja sampai turun gunung ikut kampanye? Lawang ketua umum partai pendukung aja, kayak Pak Erlangga, Pak Zulhas, Pak Yusril, termasuk Mas AHY itu. Wah, duduk manis kok. Ongkang-ongkang kok. Oh, malah sang raja gedabikan. Blasa-blasa ke sana kemari. Dan takut kalah kelihatannya. Oh, ini kalah ya bahaya. So kelipuk kabeh. Harusnya itu raja itu diem saja. Perwiranya itu yang suruh pontang-panting ke sana kemari. Ya seperti yang tak sampaikan kemarin itu. Bila raja sudah kakean pola, pertahanannya berarti wis lemah.
Mestinya kan si raja tinggal ungkang-ungkang tuh, perintah sana sini, jelas lah semuanya. Ya, hati-hati sama mereka itu. Dan bagi yang masih ngikut Prabowo Samsul, masa cabut aja, tinggalkan mereka. Nanti saya takutnya ketularan. Ini pada ketularan itu Begawan nggak tanggung loh, ini nggak tanggung jawab loh, tidak ditanggung oleh BPJS loh. Apalagi kalau keluarganya terkejut. Ada perubahan-perubahan sikap, ya tanggungin dewe nih. Ini saya Begawan sudah manyel masalahnya, wis mangkel. Nah inilah pendapat Begawan, karena pendapat mangkel melihat situasi politik saat ini yang dibuat oleh Pak Jokowi dan lingkarannya. Itu ya, ini menurut Begawan. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.